Alhamdulillah. Ya, silakan Prof. Hasan. Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini terima kasih ini untuk Gus Wahid ya, kemudian Pak Rektor Unisma tadi, Pak Imam, Pak Sirozi, kemudian Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Pak Arif Rahman yang terakhir ya. Eh, saya pikir semuanya sudah jelas ini ya. Jadi tadi Gus Wahid juga mengatakan bahwa pemeringkatan kualitas seseorang itu kalau dalam Islam tergantung ketakwaannya, kemudian kemanfaatannya untuk sesama dan juga akhlak ya. Semakin baik tentunya akan semakin levelnya semakin tinggi lah ya. Kalau kayak jurnal itu mungkin ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Mungkin yang Q1 ini yang levelnya sudah seperti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau Q2 itu mungkin para sahabat, apakah kemudian Q3 itu para tabiin, kemudian tabiin Q4 ya. Kalau kita saya nggak tahu ini, kita udah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau malah di luar itu ya. Walau alam ya. Dan juga tadi semuanya sudah mengatakan pentingnya iman ya. Iman, ilmu, amal, ihsan, tentunya akhlak ya. Nah, bagi saya ketakwaan ini yang menarik kalau di surat Al-Baqarah itu kan salah satu ciri orang bertakwa itu iman kepada hal-hal yang goib ya. Hal-hal yang goib itu yang tidak nampak ya tentunya Gusti Allah tidak bisa nampak ya. Malaikat bagi orang awam kita tidak nampak. Surga neraka tidak nampak dengan mata ya. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, nauzubillah min zalik ya, saya mulai coba membayangkan ya, kalau dikatakan neraka itu suhunya berapa dan segala macam, banyak benda-benda di alam semesta, matahari kita aja sudah ribuan derajat Celcius ya. Belum kalau kita ke galaksi dan segala macam itu banyak yang lebih 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 panas itu banyak. Kemudian kalau misalnya alam barzah itu eh, ada dan kita tidak bisa lihat, tetapi kalau kita memahami kebesaran alam semesta ya, kalau alam barzah itu ditempatkan saja di langit yang kedua yang jaraknya sudah miliaran tahun cahaya, ya kita nggak tahu ya, tapi mungkin terjadi ya. Jadi dengan semakin banyaknya ilmu, baik itu ilmu-ilmu yang sifatnya yang eksplisit maupun yang tajid, yang laduni ya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya melihat seharusnya orang itu semakin imannya itu harus semakin tinggi ya. Karena banyak sekali ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini yang kalau kita yakini, kita pahami dengan benar itu meningkatkan keimanan kita ya. Jadi iman dan ilmu ini memang tidak bisa dipisah ya. Makanya banyak hadis-hadis yang memberikan rekognisi yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu ya. Dan seperti tadi Pak Siroji juga mengatakan ya, kita memang harus menghormati orang-orang yang berilmu nih, terutama para para kiai dan seterusnya ya. Kemudian masalah amal, ihsan, akhlak, saya pikir sudah semuanya oke. Nah, bagi saya pribadi itu saya sekarang tidak tertarik memeringkatkan diri pribadi dengan orang lain ya. Justru saya lebih tertarik melihat peringkat saya dari waktu ke waktu di hadapan Allah ini mendekat atau menjauh. Nah, ini nih yang menjadi concern saya saat ini ya. Eh, kita semua sadarlah, kita banyak sebagai manusia banyak kesalahan dan dosa ya. Kadang-kadang juga saya kadang-kadang kalau sendiri merenung gitu saya flashback ke zaman muda dulu sampai sekarang gitu ya. Masya Allah kalau misalnya nanti catatan kita dibuka ya di hari
ini kita jangan-jangan bisa malu gitu ya, malu kepada ya teman-teman, keluarga dan segala macam di bumi yang dulu menganggap kita orang baik ya. Padahal banyak apa ya, banyak kesalahan dosa kita yang alhamdulillah ditutupi ya. Jadi kalau saya pikir-pikir perjuangan dalam pemeringkatan sekarang ini menurut saya bukan terhadap orang lain ya. Orang lain itu hanya sebagai benchmarking ya. Misalnya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Gusti Allah, tentunya teladan pertama itu adalah Kanjeng Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi semacam titik kontrol, benchmarking kita di sana ya. Uh, kita pelajari sejarah beliau dan seterusnya, kita coba imitasi ya. Kalau selanjutnya tentunya kepada para sahabat ya, kemudian tabiin, 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 ulama-ulama salaf ya, dan terus saja ya. Nah, tetapi memang yang jadi masalah ini bagi saya pribadi saat ini, bagaimana saya bisa mengetahui posisi saya, koordinat saya sekarang tuh di mana? Eh, apakah semakin mendekat kepada Allah atau semakin menjauh? Nah, ini yang terus terang saja ini menjadi pemikiran ya. Tadi mungkin Pak Imam mengatakan ya memang yang bisa menjawab tuh hati kita sebenarnya ya. Karena banyak sekali apalagi di zaman digital saat ini fitnah itu datangnya itu ke ruang-ruang privasi kita ya. Kita pegang handphone kita di ruang tertutup. Nah, itu kita mengundang fitnah, syaiton dan segala macam mudah sekali ya. Rasanya kalau zaman saya muda dulu melihat aurat wanita itu susah sekali ya waktu zaman-zaman ya yang senior-senior inilah ya. Tetapi kalau saya lihat sekarang itu anak-anak muda sekarang itu terus terang saya juga eh, khawatir ya karena fitnah itu datang begitu gencar, begitu begitu cepat ya masuk ke ruang-ruang publik, ruang-ruang privasi kita ya. Kita di ruang tertutup, kita ke seluruh dunia ya. Nah, ini jadi tantangan terbesar saat ini kalau menurut saya dalam pemeringkatan itu adalah terhadap diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa menaikkan peringkat kita dari waktu ke waktu semakin mendekati Allah. Dan kuncinya memang kalau saya setuju dengan Pak Imam tadi ya memang kelihatannya memang kebersihan hati ya. Itu kunci sekali tuh. Karena kalau hati sudah tidak bersih, nah ini kemana-mana itu ya, repot nantinya ya. Jadi saya sendiri Gus Wahid dan para senior, para kiai ini, saya ini sekarang terus terang ini juga mencari-cari ya, bagaimana saya bisa meningkatkan peringkat diri saya. Tentunya textbooknya sudah ada ya, Quran, hadis dan segala macam. Kita berusaha meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita, meningkatkan akhlak kita, kemudian juga kualitas ihsan kita kita naikkan. Tetapi pada saat yang sama di sekeliling kita kan juga ada syaitan yang mengganggu ya, ada nafsu dalam diri ya, nafsu kekuasaan, nafsu harta ya, nafsu macam-macam lah ya, ingin dihormati tadi seperti kata Pak Siroji ya, itu manusiawi ya. Jadi pertarungannya itu kalau menurut saya itu pertarungan dalam diri kalau kalau yang saya rasakan ya. Dan ini berat sekali ya. Kadang-kadang eh, ini yang mungkin itu perlunya sholat 5 kali sehari, tambah sholat sunat, mungkin tambah sholat malam ya, tambah tadi Pak Imam juga mengatakan sholawat, zikir dan segala macam ya. Karena kita ini tidak bisa melihat musuh-musuh kita ya. Hawa nafsu kadang-kadang tidak bisa dilihat, syaiton jelas nggak bisa dilihat ya. Kita berusaha meningkatkan iman, ilmu, amal, ihsan, akhlak kita, tapi juga godaan ini besar ya. Belum godaan family, godaan keluarga kerja. Dan saya terus terang Gus Wahid yang saya takutkan sekarang itu godaan kekuasaan. Itu saya lihat begitu masuk dunia kekuasaan di Jakarta dan segala macam ini saya pikir tantangannya besar sekali. Jadi saya percaya sekali ada satu ulama yang mengatakan orang yang paham pada agama biasanya tidak akan mengejar kekuasaan.
Karena kekuasaan ini mendegradasi harkat manusia atau peringkat manusia tuh bisa turun dari Q1 ke Sinta 6 mungkin ya. Hanya gara-gara kekuasaan. Kita nggak perlu cerita banyak, tapi saat ini kan banyak terjadi ya. Orang yang kita hormati tiba-tiba wus turun ya. Dan kejam sekali ya. Orang Indonesia tuh kejam sekali netizen. Orang salah sedikit dibantai habis ya. Padahal kalau ditimbang-timbang mungkin ya di mata Allah itu tetap mungkin kebaikannya lebih banyak. Makanya ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Gusti Allah, nanti yang menentukan, yang menilai saya ini siapa di akhirat nanti? Allah. Dia mengatakan Alhamdulillah. Kalau Allah yang menilai, saya senang. Kenapa? Karena Allah itu adil, katanya. Tapi kalau yang menilai itu netizen atau buzzer, habis kita ya. Allah itu jauh lebih maha pengasih penyayang dibandingkan netizen dan buzzer ya kalau menurut saya ya. Jadi itu kira-kira Gus Wahid sekedar tambahan saja. Jadi mohon masukannya juga, nanti saya lihat para kiai banyak nih ya, Pak Sofyan Sauri, Pak Imam segala macam. Ini bagaimana meningkatkan peringkat diri nih. Tapi saya tidak tahu nih, saya sekarang ada di Q1 atau Sinta 6 di depan Allah ya. Walau alam bisawab. Kita coba berusaha aja ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung Prof